Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,13 triliun dolar atau turun sekitar 0,85%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 45.900-an, Ethereum 3.452, BNB 437, Solana 135, Terra Luna 114, XRP 0,82, Cardano 1,16, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 96,68 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan top performernya adalah Luna dengan kenaikan 7,59% ke 115 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini dari Cole Gardner. Dia mengatakan very old coins are on the move. This signal has a track record of preceding local tops. Jadi tentunya ini bukan berita positif ya, melainkan berita negatif dari segi data on-chain, bahwa ada sekelompok kecil orang yang mempunyai Bitcoin dengan jumlah yang cukup banyak dan sudah nge-hold minimal 7-10 tahun, itu sekarang menggerakkan Bitcoinnya. Dan beberapa kali sebelumnya hal ini terjadi, ini pernah terjadi juga 3 kali di tahun 2021 guys. Di sini kalau kalian lihat, ini spike-nya yang warna orange di sini spike pertama, spike kedua, dan spike ketiga. Faktanya, bahwa di spike pertama dan ketiga di sini kita mendapati ada local top yang terjadi di Bitcoin chart. Alias tidak lama kemudian setelah kita mendapati ada spike yang terjadi di sini, kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam di Bitcoin. Di sini terjadi pertama, yang kedua di sini. Kita mendapati koreksi juga. Tetapi yang di tengah di sini itu tidak gitu. Dimana kita hanya mendapatkan koreksi kecil, kemudian kita kembali spike lagi ke atas. Nah, kali ini hal yang sama juga terjadi gitu, di mana kita mendapati spike yang juga cukup tinggi lagi. Dalam artian apa di sini, bahwa ada sekelompok kecil orang yang mempunyai jumlah Bitcoin yang cukup banyak sedang menggerakkan Bitcoinnya. Dan ingat, mereka ini adalah holder jangka panjang yang sudah nge-hold minimal 7-10 tahun, disebutkan di sini 7 to 10 year. Jadi tentunya ketika digerakkan seperti ini, asumsinya adalah pastinya bahwa ini akan dijual gitu. Itu memang potensinya paling besar gitu ya, bahwa ketika sebuah Bitcoin kita digerakkan itu biasanya dimasukkan ke exchange, dan kalau dimasukkan ke exchange ya berarti itu kemungkinan besar untuk dijual. Tentunya ada kemungkinan lain juga, bisa jadi untuk di-convert ke stablecoin, bisa jadi juga di-convert ke altcoin gitu kan. Jadi alternatifnya banyak gitu, cuman ya kita tentunya tidak pernah tahu ya apa yang mereka akan lakukan dengan Bitcoin yang digerakkan tersebut. Kita hanya bisa berasumsi gitu. Namun berita baiknya adalah secara keseluruhan gitu ya, menurut Will Clemente masih sama aja dengan video saya beberapa minggu yang lalu, bahwa kita masih melihat tren jumlah Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun itu terus-menerus meningkat gitu guys. Alias holder jangka panjang sekarang itu angkanya semakin tinggi. Dan sampai sekarang itu ada totalnya 63,15% dari total supply Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun. Dan ini hanya terpaut 0,3% dari all-time high yang pernah tercipta di tahun 2020, di mana pada saat itu kita mencapai angka 63,45%. Gitu ya. Jadi ini adalah data secara keseluruhan. Kalau yang tadi itu adalah sekelompok kecil atau mungkin paus kecil, paus juga, tapi itu hanya segelintir orang gitu yang menggerakkan Bitcoinnya. Kalau di sini ini gambaran makronya secara keseluruhan. Dan secara historis gitu guys, ketika kita mendapati angkanya setinggi ini, terakhir kali tentunya di tahun 2020, all time high-nya di 63,45%. Kalau kalian perhatikan, ketika kita mencapai puncaknya, tidak lama kemudian kita menyelesaikan fase koreksi atau konsolidasi di sini, dan kita naik dari 10.000 hingga kurang lebih 40.000 dolar di Bitcoin. Kalau kita tarik ke cycle sebelumnya lagi, maka yang terjadi juga mirip gitu. Ketika kita mencapai Bitcoin supply last aktif 1+ year ago-nya itu kurang lebih 60%, di sini mencapai 61,28. Maka kalau kalian perhatikan efeknya ke harga Bitcoin, itu kita mendapati ada rally juga dari yang kurang lebih 400 dolar
hingga kurang lebih 10.000 dolar. Dan kalau misalnya kita melihat tren ini terus berlanjut, alias kita melihat terus-menerus kenaikan angka Bitcoin supply yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun, maka bisa jadi dalam waktu 2-3 minggu ke depan kita akan mencetak rekor baru. Karena kita hanya terpaut 0,3% lagi nih guys dari all time high sebelumnya. Gitu ya. Dan ya secara historis tentunya ini merupakan berita baik gitu ya, dan mudah-mudahan kita akan juga melihat hal yang sama terjadi. Beberapa kali sebelumnya tentunya kita menghasilkan gain yang luar biasa besar. Kalau yang terakhir kali tentunya 10.000 ke 40.000 itu berarti naiknya 3 kali lipat. Oke. Kemudian kalau yang sebelumnya 400 ke 10.000 dolar itu berarti naiknya kurang lebih 25 kali lipat. Apakah kali ini kita akan mendapati ya minimal 2x atau 3x, yaitu hal yang wajar harusnya gitu guys ya. Kalau 2x dari sini berarti kita bisa expect Bitcoin kurang lebih di harga 95.000, kurang lebih 95.000, 100.000. Kalau kita mampu sampai 3x ya bisa nyampe ke 130.000 atau bahkan 150.000 dolar gitu ya. Jadi tentunya ini adalah secara statistik merupakan berita yang baik. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, beberapa hal yang kita bisa sampaikan di daily chart tentunya adalah bahwa sekarang kita berada di kurang lebih angka 45.800-an. Yang kedua tentunya kita berada di weekend, Sabtu dan Minggu. Kita melihat volume masih cukup kecil. Tentunya ini tidak terlalu ideal bagi kalian yang merupakan traders. Dan berita positifnya adalah so far kita masih mampu maintain di atas area major supportnya gitu guys. Sekali lagi, simpelnya secara midterm, selama kita mampu maintain di atas area ini, saya masih akan biasnya bullish. Ketika kita sudah breakdown dan close di bawah area ini, saya biasnya akan netral. Ketika kita breakdown di sini, saya biasnya akan bearish. Gitu ya, jadi simple untuk midterm seperti itu ya, tidak perlu diperibet. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart atau mungkin di daily di 1-hour chart, maka kita bisa menemukan bahwa sekarang itu kita sedang berada di corrective move gitu. Menurut saya ini bisa jadi kita kategorikan sebagai impulsive move-nya, dan sekarang kita sedang korektif dulu. Oke. Dan kalau kita tarik Fibonacci retracement di sini, maka kita sedang meretest area Fibo 0,5 gitu ya. Dan menurut saya akan sangat penting bagi Bitcoin untuk mampu maintain minimal 0,618 ya di sini. Oke, karena ini area golden pocket. Kalau kita sudah mampu close lagi di bawah area ini, menurut saya chance-nya cukup besar bahwa minimal kita akan kembali revisit ke area low sebelumnya, atau bahkan kita mungkin akan membuat sedikit fake out ke bawah. Dan dari sini kita baru akan melihat lagi apakah sudah ada demand yang kembali masuk dan kita akan kembali terpush ke atas, ataukah kita akan kembali mendapatkan sell off lanjutan. Dan tentunya untuk sekarang patokan bullish saya masih di trendline di sini gitu guys. Oke, ketika kita sudah breakout dari sini, kemudian kita consolidate gitu ya. Untuk time frame yang lebih kecil ya, ini patokan saya. Ketika hal seperti ini terjadi, saya kemungkinan akan mencari setup lagi untuk masuk ke market. Dan seperti yang saya sampaikan di video kemarin, ketika misalnya kita mendapati ada rejection lagi gitu ya. Saya sampaikan di video saya kemarin karena saya ada buka posisi gitu ya. Kalau misalnya yang saya lihat adalah kita kembali mendapatkan rejection di sekitaran trendline di sini untuk kedua kalinya, maka yang saya akan lakukan adalah saya akan mengurangi posisi saya, dan saya lakukan hal tersebut gitu. Oke. Dan sisanya itu saya terkena stop loss dan di break even lah kurang lebih ya. Kurang lebih di break even sedikit di atas sih sebenarnya, jadi masih sedikit profit, tapi ya hitungannya nggak profit karena itu cuma sedikit di atas area entry level saya. Tapi ya sebagiannya sudah saya close di sekitaran sini, karena udah saya sampaikan kalau saya mendapatkan lagi ada semacam tanda bahwa kita akan sepertinya koreksi lebih dalam, maka saya mungkin akan mengurangi posisi saya terlebih dahulu. Jadi simple ya guys, untuk time frame yang lebih kecil patokan saya masih tetap akan di trendline di sini. Kalau kita nanti sudah mampu breakout di atas ini dan kemudian consolidate, kita akan kemungkinan bisa mendapati leg berikutnya ke atas. Tapi kalau tidak, dan kita mungkin breakdown di bawah Fibonacci 0,618, menurut saya chance-nya kita bisa jadi membuat 2 wave correction di sini, atau bahkan bisa jadi 3 wave. Oke, kalau ini yang terjadi justru ini lebih sehat menurut saya, dan kita akan
bisa mendapati pergerakan yang lebih sustain lagi ke atas berikutnya. Karena kita udah cukup waktu untuk istirahat di sini, dan kita akan kembali naik ke atas. Tapi itu tentunya senario bullish-nya. Kita juga nggak boleh mengabaikan kemungkinan terburuknya atau senario bearish-nya. Dimana tentunya apabila di daily chart kita sudah mampu untuk close lagi di bawah area kotak biru di sini, maka chance-nya cukup besar sebenarnya bahwa kita akan kembali revisit ke minimal lower trend line di sini. Oke. Dan kalau kita tidak mampu hold di sini, maka itu pertanda bahwa kemungkinan kita akan menuju ke lower baru atau lower low gitu ya. Tapi kalau ini kita mampu hold, ya bisa jadi kita akan kembali mendapatkan bounce dari sini. Dan kalau kita melihat ada bounce lagi di sini, maka potentially atau kemungkinan yang cukup besar bahwa kita memang berada di bear flag gitu guys. Oke. Tapi itu semuanya sekarang baru sekedar asumsi. Kita harus melihat lagi apa yang akan market lakukan nanti. Gitu ya. Jadi dari segi chart jelas ya guys ya, dan kita masih berada di weekend, so saya rasa volumenya kita juga nggak bisa expect terlalu tinggi. Dan saya juga pengen ingatkan, kita ada partner baru di channel ini, namanya adalah Delta Exchange. Kalau misalnya kalian belum nonton video saya membahas Delta Exchange, apa kelebihannya, kalian bisa nonton di video saya 2 atau 3 hari yang lalu, kalian tinggal cek saja. Kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar di Delta Exchange, saya akan sediakan link di kolom description di bawah, karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan untuk mendapatkan berbagai reward menarik, bahkan sampai $30.000 trading credit. Jadi ini besar banget bonusnya gitu ya. Dan juga di sini apa kelebihannya, mungkin saya bahas sekilas saja. Kalau kalian pengen detail itu kalian nanti di video Delta Exchange ya. Bahwa di sini kalian bisa trading baik itu di spot, futures, options, dan juga berbagai macam fitur yang ditawarkan di sini. Bisa spot, bisa future, bisa move, calendar spread, interest rate swap. Kalian juga bisa trade options di sini. Kalian juga bisa melakukan investasi atau menghasilkan passive income dengan beberapa strategi yang ditawarkan di sini. Dan bahkan di sini untuk stakingnya saja kalian bisa melihat itu APY-nya cukup tinggi guys. Kalau misalnya kalian lihat stablecoin USDT itu APY-nya hingga 12%. Jadi ini salah satu yang tertinggi menurut saya gitu ya untuk stablecoin. Kalau untuk Bitcoin 3%, untuk Ethereum itu 4%. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar di Delta Exchange, silahkan kalian klik link yang ada di description di bawah dan kalian bisa start untuk mencoba beberapa fitur yang ditawarkan oleh Delta Exchange. Dan menurut saya ya ini salah satu yang cukup baik ya untuk kalian coba, karena sekali lagi guys, jangan sampai kalian menumpuk semua aset kalian ke satu exchange. Kalau bisa kalian diversifikasi saja untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bisa jadi terjadi gitu ya. Kalau misalnya ada salah satu exchange kalian ke hack, kalian mempunyai aset lagi di exchange lainnya gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.